Tiba-tiba di awal episode, Rikuo diserang oleh dua Universe Warrior NPC yang sakit hati cuma untuk nyumbang cincin agar Rikuo bisa mengalahkan Gao Red. Jadi mari kita bahas Number One Sentai Gozyuger episode 11 yang juga menjadi debut dari Universe Warrior Gao Red. Seperti yang ku bilang di awal episode ini, di tengah latihannya Rikuo tiba-tiba didatangi oleh dua Universe Warrior yang ingin membalas dendam pada Rikuo karena pasangan mereka mengidolakan Rikuo. Mereka adalah Kawashima atau Full Eagle yang dicampakkan sama gadis yang dia sukai. Kawashima ini diperankan oleh Kak Charter Nakazawa yang sudah pernah berperan sebagai figuran di Q Ranger. Kemudian satu lagi ada Iwashita atau Zyu of Eagle yang uang pernikahannya dihabiskan untuk membeli merchandise-nya Rikuo. Iwashita ini diperankan oleh Ryuma Hashido yang tahun lalu pernah menjadi Kamen Rider Eternal di Gachat. Sekarang dia jadi Sentai dan dia juga sudah pernah menjadi figuran di Zyuohger. Jadi dua karakter ini bukan Universe Warrior penting, cuma NPC yang dengan cepat bisa dikalahkan oleh Rikuo. Mereka muncul cuma untuk nyumbang cincin agar bisa memajukan plot nantinya pas Rikuo melawan Gao Red. Pertarungan di awal episode ini juga sudah disaksikan oleh Gao Red. Kita berpindah ke kafe pemuja Tegasword pas Gozyuger mendapatkan hadiah dari Pak Osai berupa tempat penyimpanan cincin yang tentu nanti kita juga akan bisa beli di X-nya. Di tengah Tono pamer karena memiliki ring terbanyak, tiba-tiba muncul seorang pria dengan diiringi musik. Dia adalah Todoroki Gaya, mirip gabungan nama Ultraman dan Kamen Rider sesuai aktornya yaitu Yuichi Nakamura yang pernah menjadi Ultraman dan juga banyak banget Kamen Rider melebihi papanya Wataru. Dan melodi yang mengiringi kemunculannya itu adalah lagu dari neneknya Tetomo yaitu Murasaki di series Gao Ranger. Scene yang muncul pada episode 29 Gao Ranger. Dan sesuai dengan bocoran scan magazine sebelumnya, kalau Todoroki ini adalah seorang pengembara yang berkeliling dari kota ke kota untuk menjinakkan hewan buas, dan dia juga pernah datang ke kafe ini sebelumnya. Tapi sebenarnya tujuan Todoroki adalah untuk mencari binatang yang mengambil orang yang paling dia sayangi, dan binatang itu memiliki tanduk satu. Dan sepertinya ini referensinya pada orc bertanduk satu yang menjadi pemimpin dan jenderal para orc musuh dari Gao Ranger. Dan kalau dibilang bentuknya hewan, awalnya aku membayangkan bentuknya seperti Duke of Rocky. Di tengah perbincangan ini tiba-tiba muncul monster Noan yaitu Onigoko Noan yang ahli dalam permainan tag atau kejar-kejaran. Jadi untuk mengalahkannya, para Gozyuger harus melawannya dengan permainan kejar-kejaran. Dan Noan ini memiliki kemampuan memanjangkan tangannya untuk menangkap lawannya. Di tengah pertarungan ini, Todoroki juga muncul sambil diiringi lagu dan kini dia juga berubah menjadi Gao Red. Dengan gaya berubah yang juga mengambil referensi dari Gao Ranger dan juga Power Rangers Wild Force. Dengan masuknya Gao Red, kini pertarungan jadi memasuki ronde kedua dengan peraturan setiap orang yang berhasil disentuh pengejar, dia akan membeku, dan jika semua tim membeku maka tim pengejar yang akan menang. Di sini Todoroki menunjukkan kemampuan musiknya. Todoroki dan musik jadi ingat Kamen Rider Hibiki karena aktornya juga pernah bermain di Kamen Rider Hibiki. Todoroki bisa mengendalikan Tono dengan alat musik kalimba karena Tono memiliki tema serigala dan setiap hewan bisa dikendalikan dengan alat musik dan melodi tertentu. Dan itulah adalah kemampuan dari Sentai Ring Gao Ranger yang dimiliki oleh Todoroki. Dengan ini dia bisa dengan mudah menjinakkan Tono. Bahkan setelahnya saat mereka sudah menang, si Noan seenaknya mengganti permainan. Todoroki menggunakan alat musik lain untuk menjinakkan kuda. Dan lucunya, Sumino yang menghadiri seminar tiba-tiba bertingkah seperti kuda di depan orang banyak. Dan panggilan itu langsung membuat Sumino masuk ikut dalam permainan. Dengan kemampuan mengontrol para Gozyuger ini, Gao Red bisa memenangkan permainan. Tapi sekali lagi si Noan ini seenak jidatnya menghentikan permainan karena sudah jam 5 sore.
sehingga permainan dilanjutkan di hari esok. Tapi setelah selesai pertandingan ini, Pak Todoroki malah memprovokasi Rikuo dengan bilang Rikuo juga memiliki kemampuan mengendalikan hewan liar. Di sini aku nggak nangkap kenapa Pak Todoroki seperti menantang Rikuo, padahal di permainan kejar-kejaran ini Rikuo nggak begitu menonjol. Mungkin karena sebelumnya Pak Todoroki melihat Rikuo mengalahkan 2 Universe Warrior sekaligus. Yang menarik setelahnya dijelaskan kalau No One ini dibuat khusus oleh Ratu Tegajun, bahkan dibilang percobaan berharga. Mungkin No One lainnya juga dibuat oleh Ratu Tegajun, tapi di sisi lain pada malam hari terlihat Rikuo sedang menyusun strategi, tapi sepertinya itu tidak akan berguna karena dari awal pertandingan peraturannya suka-suka No One itu sendiri. Jadi sepertinya Tono akan kembali menggunakan peraturan suka-suka dia sendiri, sama seperti pertarungan sebelumnya. Di sini kita juga diperlihatkan flashback dari Todoroki bersama kekasihnya Runa sebelum kekasihnya hilang oleh makhluk yang memiliki tanduk satu. Berlanjut keesokan harinya, pas pertandingan dimulai, benar saja Tono menggunakan peraturannya sendiri. Sesuka hatinya Tono menyerang monster No One itu. Jadi nilai yang disampaikan pada anak-anak di series Gojuger ini adalah gak usah mengikuti peraturan yang sudah ada, buatlah aturanmu sendiri kalau lawanmu adalah monster, mungkin seperti itu. Tapi entah kenapa Tono yang menyerang monster malah berusaha dihentikan oleh Todoroki, tapi Todoroki akhirnya dilawan oleh Rikuo. Padahal mereka ini satu tim dalam pertandingan ini. Aku nggak ngerti arahnya kemana hingga semua pertandingannya jadi kacau, rusuh. Semuanya saling bertarung, Tono melawan monster No One, Goju Lion melawan Gao Red, kemudian Bokwit juga ikut dengan robot raksasanya yang dilawan oleh Sumino dengan Tega Sword Black. Saat melawan Todoroki agar tidak bisa dikendalikan, Rikuo menggunakan cincin Zyuoh Eagle. Seperti yang kubilang di awal, 2 NPC itu muncul untuk memberikan Rikuo cincin agar nantinya bisa digunakan untuk mengalahkan Todoroki yang bisa mengendalikan hewan dengan satu alat musik. Jadi saat dia akan mengendalikan Lion, Rikuo mengganti ke Eagle. Lalu saat Todoroki akan mengendalikan Eagle dengan kemampuan Zyuoh Eagle, dia bisa mengganti ke mode Gorilla. Rikuo berganti menjadi Gorilla hingga membingungkan Todoroki. Hingga dengan ini Rikuo bisa menghajar Todoroki yang ditutup dengan serangan dari Sun Falcon. Tapi untuk saat ini Pak Todoroki belum kalah. Sementara itu monster No One berhasil dikalahkan oleh Tono. Tapi mengejutkannya setelah No One itu kalah, ternyata di dalamnya ada No One lain yang selama ini diincar oleh Todoroki. Dan ternyata orang yang menjadi No One itu adalah kekasihnya Pak Todoroki sendiri. Tapi sayangnya episode ini berakhir di sini dan minggu depan Todoroki masih ada karena tugasnya untuk promo DX Robo Universe Gao-King yang rilis tanggal 3 kemarin belum selesai, dan minggu depan kita akan melihat kemunculan dari Gao-King. Entah bagaimana dia bisa membangkitkan mecha yang sudah hancur itu. Kita tunggu saja minggu depan. Serta minggu depan juga ada kombinasi Tega Sword dengan senjata dari Goju Wolf dan juga Goju Lion. Bagaimana menurut pendapat kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita atau sesuatu lainnya dari Drongsatsu.